adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa? Dahsyat? Yes. Adik-adik, senang sekali ya kita semua bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk beribadah sekolah minggu. Betul sekali adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Artinya waktunya kita untuk beribadah sekolah minggu. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan Yesus? Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap. Hebat semuanya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk memulainya dengan berdoa. Sekarang adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau lihat dong senyumnya semuanya. Yuk senyum semua. Ih, lucu-lucu banget adik-adik. Adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, tahu nggak, kita itu harus selalu tersenyum loh. Karena kita itu sudah diberkati Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus, dan ditolong sama Tuhan Yesus loh. Dan juga coba adik-adik lihat kakak Agnes. Bagusan kakak senyum atau kakak cemberut? Senyum kan? Nah adik-adik juga harus senyum, jangan cemberut. Kenapa juga kita harus senyum? Karena kalau kita tersenyum, orang lain juga bisa ikut bahagia loh adik-adik. Coba adik-adik lihat teman adik-adik cemberut. Enak nggak dilihat? Enggak kan? Nah adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan Yesus dengan menyanyikan dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Ya adik-adik, kita bernyanyi bersama. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Tadi itu lagunya tentang apa? Dalam suka duka, dalam sedih, dalam bahagia, dalam senang, kita harus tetap tersenyum. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik jangan takut, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, akan selalu menjaga kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan yuk.
Adik-adik coba sekarang duduk yang rapi lagi. Buka kedua kupingnya biar kita bisa mendengarkan dengan lebih baik. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka itu siapa sih? Mereka itu adalah murid Tuhan Yesus. Bapak Paulus dan Silas ini adalah murid Tuhan Yesus yang sangat baik dan juga sangat taat sama Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka itu suka pergi ke seluruh kota, dari kota satu ke kota satu lagi. Mereka itu pengen menyebarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sebenarnya, adalah Tuhan yang baik. Mereka juga mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik, adik-adik. Nah, pada suatu hari, Bapak Paulus dan Bapak Silas lagi berjalan-jalan dan akhirnya mereka sampai di kota namanya Filipi. Mereka sampai di kota Filipi, adik-adik. Nah, di sana mereka memberitakan firman Tuhan. Di kota itu mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Mereka mengajarkan orang-orang bagaimana berbuat baik, bagaimana kita harus sabar, kita harus mengasihi orang lain, kita nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbuat yang buruk, adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun di sana mereka berbuat baik, mereka mengajarkan hal yang baik, ada loh adik-adik orang-orang yang gak suka sama mereka. Kok bisa ya adik-adik? Kakak juga bingung, kenapa sih ada orang-orang yang gak suka ada seseorang yang berbuat baik? Adik-adik tahu gak? Bapak Paulus dan Bapak Silas itu sampai ditangkap loh adik-adik. Mereka ditangkap sama orang-orang banyak yang gak suka sama mereka. Mereka itu gak suka mendengarkan firman Tuhan. Aneh ya adik-adik. Bapak Paulus dan Bapak Silas akhirnya ditangkap. Mereka disakitin. Mereka dipukul. Dan yang paling parah adik-adik tahu gak? Mereka itu dimasukin ke dalam penjara. Adik-adik tahu gak? Penjara itu biasanya tempat orang-orang yang kayak gimana sih? Betul adik-adik, penjara itu biasanya sebagai tempat untuk orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang buruk. Pokoknya isinya orang-orang yang jahat adik-adik. Terus penjara itu biasanya tempatnya kayak gimana sih? Gelap, kotor, sempit. Kasihan ya adik-adik, padahal Bapak Paulus dan Silas itu tidak berbuat hal yang buruk loh. Mereka itu sebenarnya berbuat hal yang baik. Mereka mengajarkan firman Tuhan, mereka mengajarkan bagaimana berbuat baik. Tapi kenapa ya mereka dimasukkan ke dalam penjara sama orang-orang? Adik-adik, kalau misalnya kita dimasukkan ke dalam penjara atau misalnya kita seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas, perasaan adik-adik gimana sih? Kalau kakak kayaknya kakak bakalan sedih deh. Atau mungkin ada yang marah, ada yang sedih, ada yang nangis adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas gimana? Mereka malah terus berdoa dan mereka itu malah terus memuji nama Tuhan adik-adik. Mereka itu terus bernyanyi, terus memuji nama Tuhan Yesus loh adik-adik. Walaupun mereka ada di dalam penjara yang sempit, yang gelap, yang kotor. Hebat banget ya adik-adik. Sampai-sampai adik-adik, seluruh orang yang di dalam penjara bisa mendengarkan mereka memuji nama Tuhan. Dan akhirnya mereka percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Wow, hebat banget ya adik-adik mereka. Lalu adik-adik, ada keajaiban yang datang. Tahu nggak adik-adik? Tiba-tiba ada gempa bumi yang besar sekali adik-adik. Sampai bangunan-bangunan itu bergetar, tanahnya bergoyang adik-adik. Adik-adik ada yang pernah ngerasain gempa bumi nggak? Serem ya adik-adik kalau gempa bumi. Kalau gempa bumi itu rumah jadi goyang-goyang. Terus tanah bahkan ada yang kebelah loh adik-adik kalau gempa bumi yang besar. Dan pada saat itu kan terjadi gempa bumi adik-adik. Nah, akhirnya penjara yang ditempati Bapak Paulus dan Bapak Silas ini sampai pintu-pintu penjaranya itu terbuka loh adik-adik.
pintu penjara Bapak Paulus dan Silas itu terbuka adik-adik. Wow, itu mukjizat siapa adik-adik? Mukjizat yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Coba bayangin adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menjaga dan memberkati anak-anaknya loh adik-adik, sampai ditolong di dalam penjara yang terpencil, yang gelap, yang kotor, tapi Tuhan Yesus tetap mau melindungi anak-anaknya. Nah, akhirnya ada kepala penjara yang percaya sama Tuhan Yesus. Bapak kepala penjara ini, dia sampai kaget. Wow, Tuhan kalian ini sangat hebat ya, bisa menyelamatkan kalian. Gimana aku takut, gimana cara biar aku bisa terselamatkan? Akhirnya Paulus dan Silas itu memberitahu kepada kepala penjara itu. Satu-satunya cara adalah percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu akan selalu menjaga, selalu menyertai anak-anaknya adik-adik. Akhirnya Bapak kepala penjara itu menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Dan Bapak Paulus dan Silas akhirnya keluar penjara dan akhirnya bisa memberitakan firman Tuhan lagi kepada orang-orang adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Paulus dan Silas. Mereka mau percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun mereka disakitin, dipukulin, bahkan sampai dimasukin ke dalam penjara adik-adik, tapi mereka tetap mau berdoa, tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus adik-adik, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus gak akan meninggalkan mereka. Nah adik-adik, kita belajar, kita itu gak bakalan ditinggalin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan selalu menolong kita, menyertai kita, dan membantu kita adik-adik. Misalnya nih adik-adik lagi sendirian di kamar, adik-adik takut. Adik-adik jangan lupa, adik-adik bisa berdoa loh sama Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, aku takut Tuhan Yesus. Pasti nanti adik-adik bisa tenang. Terus juga misalnya adik-adik lagi takut sesuatu nih, adik-adik tinggal berdoa aja sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan membuat adik-adik tenang. Adik-adik akan merasa dilindungi sama Tuhan Yesus. Dan satu lagi adik-adik pesannya, kita itu harus terus bersuka cita. Kita jangan bersungut-sungut, jangan cemberut, jangan marah-marah adik-adik. Misalnya nih adik-adik lagi sekolah, terus adik-adik tadi bawa pulpen di rumah, tapi pas di sekolah kok nggak ada ya pulpennya. Adik-adik jangan, ih mana sih pulpen aku? Gimana sih mama, ditaruh di mana sih pulpennya? Atau adik-adik lebih pilih untuk mencoba mencari dulu pulpennya baik-baik. Atau kalau misalnya nggak bawa, adik-adik boleh pinjam temennya. Jadi adik-adik jangan marah-marah, tapi adik-adik berusaha ya adik-adik. Terus misalnya adik-adik punya mainan nih, mainan yang adik-adik seneng banget. Terus misalnya adik-adik itu punya adik lagi, adik yang kecil. Nah adik yang kecil ini ngerebut mainan adik-adik. Adik-adik lebih pilih adik-adik marah-marah sama adiknya, atau tungguin dulu deh mainannya sampai adik aku bosen? Iya, kita tungguin dulu. Nanti juga adiknya adik-adik bakalan bosen, nanti adik-adik bisa main lagi. Jadi jangan marah-marah, jangan dikit-dikit marah-marah, jangan dikit-dikit ngomel-ngomel, jangan dikit-dikit sedih. Kita harus berjuang dulu, kita harus berusaha dulu, dan kita juga harus sabar. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesan hari ini ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami, akan selalu menyertai kami dan melindungi kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Dan kami mau belajar dari Bapak Paulus dan Silas
Walaupun mereka disakiti, walaupun mereka dipenjara, tetapi mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus dan mereka tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah oma opa kami, berkatilah juga kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa lagi, dadah.